Terus berapa lama sih seorang guru bisa menjabat kepala sekolah? Apa seumur hidup? Dukung terus channel ini dengan like, komen, dan share ya. Tulis pendapatmu di kolom komentar. Yang belum subscribe, tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video berikutnya. Terima kasih. Salam. Hari ini kita mau gali lebih dalam nih soal materi yang Anda bagikan tempo hari. Kutipan dari Permendikdasman nomor 7 tahun 2025 ya. Kita fokus ke pasal 1, 2, terus 23, 24, sama 28. Kita coba bedah bareng-bareng. Apa sih inti penugasan guru jadi kepala sekolah? Perannya, kompetensinya, terus jalur karirnya gimana menurut aturan baru ini? Betul. Kita lihat sama-sama gimana peraturan ini semacam ngasih fondasi ya buat kepemimpinan pendidikan, dan apa artinya ini buat para guru yang mungkin sedang atau akan mengemban amanah ini. Kita fokus ke poin-poin penting dari pasal tadi aja. Oke, siap. Mari kita mulai dari dasarnya dulu, pasal 1. Siapa sih sebenarnya kepala sekolah kalau menurut definisi di sini? Kayaknya bukan cuma jabatan administratif biasa kan ya? Benar sekali. Pasal 1 itu ngegasin kalau kepala sekolah itu guru. Guru yang dikasih tugas tambahan buat mimpin dan kelola sekolah. Mulai dari TK, SD, SMP, SMA, SMK, bahkan sekolah Indonesia di luar negeri juga. Yang menarik, disebutnya panggilan mulia. Ini beda sama definisi guru sebagai pendidik profesional pada umumnya gitu. Nah, pasal ini juga nyebut soal pelatihan bakal calon kepala sekolah. Jadi ada penyiapan khusus nih. Wah, panggilan mulia. Itu istilah yang kuat ya. Menetapkan ekspektasi yang cukup tinggi dari awal. Artinya, intinya tetap guru, tapi tanggung jawabnya nambah soal kepemimpinan. Oke, kalau ini terbuka buat guru, lantas kompetensi apa aja sih yang wajib dimiliki? Itu di pasal 2 ya? Iya, di pasal 2 disebut ada 3 pilar kompetensi utama. Sosial, ini soal interaksi, komunikasi efektif gitulah. Terus kepribadian, ya menyangkut integritas, etos kerja, karakter lah intinya. Dan yang ketiga, profesional. Ini mencangkup keahlian mendidik itu sendiri plus manajemen sekolah. Oke, pilar sosial dan kepribadian kayaknya fundamental ya buat pemimpin manapun. Tapi yang profesional ini, ada yang bikin penasaran. Kewirausahaan. Kok bisa masuk sini ya? Ini kan biasanya di dunia bisnis. Maksudnya apa nih? Kepala sekolah suruh cari duit gitu? Atau gimana? Nah, itu pertanyaan bagus. Kewirausahaan di sini kelihatannya dimaknai lebih luas ya. Bukan sekedar soal cari dana tambahan, meskipun mungkin bisa jadi bagian kecilnya. Tapi lebih ke arah harapan agar kepala sekolah itu jadi inovator. Proaktif cari solusi baru, mungkin lihat peluang buat ningkatin mutu atau bikin lebih efisien. Berani ambil inisiatif yang terukur gitu. Jadi menciptakan nilai tambah buat sekolahnya. Nggak cuma jalanin rutinitas, tapi ya tetap harus sesuai aturan main, sesuai perundang-undangan. Oh, jadi didorong buat berpikir kreatif, cari terobosan gitu ya? Menarik. Oke, kalau sudah punya kompetensi ini, terus berapa lama sih seorang guru bisa menjabat kepala sekolah? Apa seumur hidup? Pasal 23 dan 24 kayaknya ngaturinnya kan? Betul. Ada aturannya, jelas banget. Untuk guru ASN di sekolah negeri ya, ini penugasannya periodik. Maksimal itu 2 periode berturut-turut. 1 periodenya 4 tahun. Jadi, total 8 tahun ya, dalam 1 putaran gitu. Iya, total 8 tahun. Tapi ada syarat penting selama menjabat. Kinerjanya dievaluasi tiap tahun dan harus minimal baik. Minimal baik tiap tahun. Oke. 8 tahun itu kan lumayan lama ya. Gimana kalau misalnya masa tugas 8 tahunnya udah selesai, tapi kok belum ada pengganti yang pas atau siap gitu? Bisa diperpanjang nggak? Nah, itu juga diatur. Kalau kondisi begitu, bisa diperpanjang lagi. Maksimal 1 periode tambahan, 4 tahun lagi. Tapi, nah ini nih dia, syaratnya lebih ketat. Kinerjanya harus sangat baik selama 2 tahun terakhir di periode sebelumnya. Oh, jadi ada semacam reward ya buat yang kinerjanya luar biasa, sekaligus jaga standar kualitas juga. Betul. Jadi ada semacam pengakuan untuk kinerja yang konsisten di atas rata-rata. Oke, strukturnya jelas ya. Ada batas waktu, biar ada regenerasi,
Tapi juga ada insentif buat yang performanya bagus banget. Terus, gimana kalau penugasannya berakhir? Entah sebelum waktunya, atau memang sudah pas waktunya selesai. Pasal 28 nyebut apa aja soal ini? Pasal 28 itu merinci beberapa alasan kenapa tugas kepala sekolah bisa berakhir. Ya, yang pertama, meninggal dunia. Atau bisa juga permintaan sendiri, atau diberhentikan. Diberhentikan karena apa aja tuh? Bisa karena udah masuk usia pensiun, atau masa tugas periodiknya memang sudah habis ya, yang 8 tahun atau 12 tahun tadi. Bisa juga karena melakukan pelanggaran disiplin, kategori sedang atau berat. Atau nah ini nyambung ke syarat tadi, kinerjanya nggak mencapai minimal baik. Oke, cukup jelas. Ada lagi nggak poin penting di pasal 28 itu? Kayaknya ada penekanan soal fokus tugas ya. Iya benar. Penugasan juga otomatis berakhir kalau si kepala sekolah ini diangkat ke jabatan lain di luar jabatan fungsional guru. Atau kalau nggak bertugas secara terus-menerus lebih dari 6 bulan. Atau, ini juga penting, menjadi anggota partai politik. Wah, jadi harus netral ya dari politik praktis. Betul, ini kayaknya mau menegaskan kalau peran kepala sekolah itu butuh fokus penuh, dedikasi total ke dunia pendidikan, terpisah dari kepentingan lain. Jadi penekanannya kuat banget ya di dedikasi untuk pendidikan. Nah, ini pertanyaan penting nih. Kalau tugas jadi kepala sekolahnya selesai, karir jadi gurunya selesai juga nggak? Nah, ini dia, poin krusialnya. Tidak, pasal 28 ayat terakhir itu jelas bilang, guru yang selesai masa tugasnya sebagai kepala sekolah itu bisa ditugaskan kembali sebagai guru. Jadi pengabdiannya di dunia pendidikan ya lanjut terus, cuma perannya aja yang balik lagi fokus ke mengajar dan membimbing. Oke. Jadi ada jalur kembali ya, itu bagus. Kalau kita coba simpulkan nih, dari pasal-pasal yang kita bahas tadi, jadi kepala sekolah menurut aturan ini tuh sebuah jalur karir yang terstruktur ya, jelas banget alurnya. Butuh kompetensi yang spesifik, tadi ada sosial, kepribadian, profesional, bahkan sampai kewirausahaan segala. Terus kinerjanya juga dievaluasi terus, ada batas masa jabatannya. Jadi bukan sekedar posisi manajerial biasa, tapi pemimpin yang diharapkan bawa perubahan. Tepat sekali. Kerangkanya ini jelas banget menekankan pada kualitas, akuntabilitas ya, lewat penilaian kinerja tadi, dan gimana dampaknya kepemimpinan itu buat sekolah. Ada mekanisme periodisasi, syarat perpanjangan yang ketat, alasan pemberhentian yang jelas, sampai jalur kembali jadi guru. Ini semua kayaknya upaya membangun sistem kepemimpinan sekolah yang lebih profesional dan ya berdampak gitu. Oke. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu hal yang bisa jadi bahan renungan buat kita semua dan Anda di rumah. Mengingat ada penekanan pada kinerja yang terukur, terus ada aspek kewirausahaan tadi dalam peraturan ini. Menurut Anda, gimana ya caranya kepala sekolah bisa secara realistis menyeimbangkan dorongan untuk inovasi, yang kadang kan beresiko ya, dengan tuntutan memenuhi target kinerja formal? Apalagi dalam konteks sekolah yang sumber dayanya mungkin beda-beda banget. Nah, ini tantangannya tadi lapangan nanti kayaknya. Sesuatu untuk kita pikirkan bersama. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya. Terima kasih sudah menonton channel ini.